Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Indra Wijaya dengan NIM D011934. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal keempat dari tugas MIT Rekayasa Pondasi 2. Baik, langsung saja ya. Untuk jurnal keempat ini itu judulnya Analisis Daya Dukung dan Penurunan Elastik Pondasi Tiang Bor atau bor pile dengan menggunakan metode analisis dan software PLASIS versi 8,6 studi kasus proyek jalan layang kereta api Medan Bandar Khalifah kilometer 0 sampai 600 meter. Nah, langsung saja ada pengantar belakang dari jurnal keempat ini, yaitu pondasi merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting dalam suatu pekerjaan teknik sipil karena pondasi inilah yang memikul dan menahan suatu beban yang bekerja di atasnya, yaitu beban konstruksi atas. Indonesia adalah sebuah negara berkembang. Pembangunan di Indonesia telah banyak dijalankan bukan hanya di kota-kota, tapi telah menyebar ke daerah-daerah di seluruh pelosok Indonesia. Nah, apabila kondisi tanah di permukaan tidak mampu menahan bangunan tersebut, maka beban bangunan harus diteruskan ke lapisan tanah keras di bawahnya. Maka pondasi ini tentu sangat penting ya, karena pondasi inilah yang menopang seluruh beban-beban dari atas bangunan. Kita lanjut saja ya. Adapun rumusan masalah dari jurnal ini yaitu pertama, bagaimana hasil evaluasi dan perbandingan besarnya daya dukung pada pondasi dengan menggunakan metode elemen hingga metode analitik dengan menggunakan PDA dari hasil uji lapangan. Kedua, bagaimana menentukan gaya lateral pada bor pile. Ketiga, bagaimana menentukan penurunan elastis pada tiang bor pile. Dan keempat, menentukan efisiensi pada kelompok tiang bor pile. Lanjut, adapun tujuannya yaitu untuk mengevaluasi dan membandingkan besarnya daya dukung pada pondasi dengan menggunakan metode elemen hingga metode analitik dengan menggunakan PDA hasil uji lapangan. Kedua, menentukan gaya lateral pada bor pile. Ketiga, menentukan penurunan elastis pada tiang bor pile. Keempat, menentukan efisiensi pada kelompok tiang bor pile. Kemudian tinjauan umum yang diperoleh yaitu pondasi ialah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri kepada dan ke dalam tanah dan batuan yang terletak di bawahnya, itu menurut Bowles 1997. Kemudian ada juga suatu perencanaan pondasi dikatakan benar apabila beban yang diteruskan oleh pondasi ke tanah tidak melampaui kekuatan tanah yang bersangkutan, menurut Das 1995. Dalam menentukan perencanaan pondasi suatu bangunan, ada dua hal yang harus diperhatikan pada tanah yang ada di bawah pondasi. Pertama itu, daya dukung pondasi yang direncanakan itu harus lebar atau lebih besar daripada beban yang bekerja pada pondasi tersebut, baik statis maupun beban dinamiknya ya. Kedua itu, penurunan yang terjadi akibat pembebanan tidak boleh melebihi penurunan yang diizinkan. Kemudian pondasi dibedakan atas dua jenis, ada pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal digunakan apabila lapisan tanah keras terletak tidak jauh dari permukaan tanah, sedangkan pondasi dalam itu digunakan apabila tanah kerasnya itu terletak jauh dari permukaan tanah. Lanjut, pertama ya itu ada kita membahas tentang tanah ya. Nah, tanah adalah materi utama yang menerima sepenuhnya penyaluran beban yang ditimbulkan akibat konstruksi bangunan yang dibuat di atasnya. Tanah terdiri dari 3 komponen, yaitu air, udara, dan bahan padat. Udara dianggap tidak mempunyai pengaruh teknis, sedangkan air sangat mempengaruhi sifat-sifat teknis tanah. Kemudian ruang antara butiran-butiran sebagian atau seluruh dapat diisi oleh air atau udara. Bila rongga terisi oleh air, seluruhnya tanah dikatakan dalam kondisi jenuh. Sedangkan bila rongga terisi air dan udara, tanah pada kondisi jenuh sebagian. Kemudian kedua itu penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah ini
atau soil investigation itu adalah proses pengambilan contoh tanah yang bertujuan untuk menyelidiki karakter tanah tersebut. Nah, untuk penyelidikan tanah ini itu terbagi atas dua ya, ada penyelidikan tanah di lapangan dan penyelidikan di laboratorium. Untuk penyelidikan tanah di lapangan itu jenis tanah di lapangan seperti pengeboran, Ground Penetration Test atau Sondir Standard Test Penetration atau SPT dan Sencon Test atau dan Dynamic Ground Penetrometer atau DCP. Sedangkan untuk penyelidikan tanah di laboratorium itu dapat dilakukan dengan attribute limit, water content, specific gravity, safe analysis. Attribute limit itu adalah attribute ya, kemudian water content itu kadar air, kemudian specific gravity itu berat jenis, dan safe analysis itu analisa saringan. Kemudian juga dapat dilakukan dengan directional test, traxial test, consolidation test, permeability test, dan compaction test maupun CBR. Dari hasil penyelidikan tanah di lapangan diperoleh contoh tanah soil sampling atau tanah keras yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu contoh tanah tidak terganggu dan contoh tanah terganggu. Kemudian di sini juga saya mengambil standar penetration test atau SPT itu sering digunakan untuk mendapatkan daya dukung tanah secara langsung di lokasi. Kemudian lanjut fondasi dalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis fondasi tadi ya. Pertama itu ada fondasi dalam, merupakan fondasi yang dibuat meneruskan beban ke lapisan tanah yang mampu memikul dan letaknya cukup dalam. Adapun tipe dan jenis fondasi dalam itu, pertama fondasi tiang pancang beton bertulang praceta, kemudian kedua itu fondasi tiang bor di tempat. Kemudian fondasi dalam atau bor pile ini biasa digunakan pada konstruksi bangunan tinggi ya. Pemakaian fondasi bor pile merupakan alternatif lain karena dari sisi teknologi pemakaian fondasi bor pile ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain mobilisasi yang mudah karena fondasi dicetak di tempat dan hanya membutuhkan alat boring serta perakitan tulangan, dan tidak mengganggu lingkungan atau bangunan di sekitarnya karena tidak menghasilkan getaran yang dapat merusak bangunan di sekitarnya. Lanjut. Nah, kita dapat lihat pada gambar di sana ya, contoh fondasi bor pile dan jenis-jenis fondasi bor pile. Adapun jenis-jenis fondasi bor pile yang dimaksud pada gambar 2 yaitu pertama itu bor pile lurus untuk tanah keras, kemudian kedua bor pile yang ujungnya diperbesar dalam bentuk bel, ketiga bor pile yang ujungnya diperbesar dalam bentuk trapesium, kemudian keempat itu bor pile lurus tanah berbatu-batuan. Fondasi tiang bor atau dapat diklasifikasikan sesuai dengan rancangan untuk meneruskan struktur lapisan tanah keras. Nah, macam-macamnya ini itu disesuaikan dengan hasil penyelidikan tanah yang dilakukan sebelumnya ya. Setelah kita mendapat hasil penyelidikan tanah yang kita inginkan, nah baru kita merancang jenis fondasi bor pile seperti apa yang akan kita gunakan. Lanjut, adapun metode pelaksanaan bor pile yaitu pertama adalah metode kering atau dry hole method. Nah, pada metode kering yang pertama dilakukan adalah sumuran digali dan dasarnya dibentuk lonceng jika perlu. Kemudian sumuran diisi dengan beton dan kerangka tulangan dipasang, dan setelah itu sumuran telah diisi dan dikerjakan. Nah, kerangka tulangan tidak boleh dimasukkan sampai mencapai dasar sumuran karena diperlukan pelindung beton minimum, tetapi kerangka tulangan boleh diperpanjang sampai akhir mendekati kedalaman penuh daripada hanya mencapai kira-kira setengahnya saja. Metode ini membutuhkan tanah tempat proyek yang tidak berlekuk dan permukaan air di bawah dasar sumuran, atau jika permeabilitasnya cukup rendah, sumuran bisa digali dan beton sebelum sumuran terisi air cukup banyak sehingga bisa mempengaruhi kekuatan beton. Lanjut, metode yang kedua itu metode basah atau washboarding method. Pada metode basah ini umumnya dilakukan bila pengeboran melewati muka air tanah sehingga
Lubang bor biasanya longsor bila dindingnya tidak ditahan. Agar lubang tidak longsor, dalam lubang bor diisi dengan larutan tanah lempung atau larutan polimer. Jadi pengeboran dilakukan dalam larutan. Kemudian jika kedalaman yang diinginkan telah tercapai, lubang bor dibersihkan dan tulangan yang telah dirangkai dimasukkan ke dalam lubang bor yang masih berisi cairan tersebut, cairan bentonite atau cairan polimer. Kemudian adukkan beton dimasukkan ke dalam lubang bor dan pipa tray larutan bentonite akan terdesak dan terangkut di atas oleh adukan beton. Larutan yang keluar dari lubang bor ditampung dan dapat digunakan lagi untuk pengeboran lokasi selanjutnya. Nah, pada proses metode basah ini kita dapat lihat bersama dari gambar proses pengerjaannya. Di sini ada 6 gambar seperti yang saya telah jelaskan di atas tadi. Kita lanjut. Metode ketiga itu ada metode washing. Pada metode ini washing dipakai pada proyek yang mungkin terjadi lekukan atau deformasi lateral. Nah, metode washing ini digunakan apabila kita tidak dapat menggunakan metode kering dan basah tadi ya, karena kan metode kering dan basah tadi itu bisa dilakukan jika tidak terjadi lekukan. Nah, jika terjadi lekukan pada daerah yang diamati itu lebih cocoknya untuk menggunakan metode washing. Terus perlu kita ingat ya bahwa sebelum washing dimasukkan, suatu adonan spesies encer atau slurry digunakan untuk mempertahankan lubang. Setelah casing dipasang, adonan dikeluarkan dan sumur diperdalam hingga pada kedalaman yang diperlukan dalam keadaan kering, bergantung pada kebutuhan site dan proyek. Sumuran di bawah casing akan dikurangi paling tidak sampai adik casing kadang 25-50 mm, kurangnya untuk jarak ruang bor tanah auger yang lebih baik. Nah, untuk metode casing ini kita dapat lihat pada gambar proses pengerjaan metode casing. Kemudian lanjut, dalam pelaksanaan pengerjaan bor pile sangat diperlukan ketelitian dan penguasaan akan mutu pekerjaan dari beberapa metode kerja pelaksanaan bor pile. Metode kerja dari bor pulling wall method yang lebih sering dipergunakan. Berikut ini merupakan metode pelaksanaan bor pile juga ya. Urutan pelaksanaannya itu pertama itu marking posisi pile oleh surveyor. Nah, di sini para surveyor ini mencari posisi untuk pemasangan fondasi bor pile. Nah, kedua install casing sementara. Ketiga, mulai melakukan pengeboran. Keempat, jika lubang bor tidak stabil, boring harus dilakukan dengan bentonite. Kelima, setelah pengeboran sudah mencapai level, lakukan inspeksi lapangan untuk konfirmasi level. Nah, keenam ada layering stealth cat ke dalam lubang bor. Ketujuh ada casing bor pile dengan pipa tremi dan ketujuh cabut ekstrak casing. Adapun metode pelaksanaannya itu pertama setting out, kedua temporary casing, ketiga boring, keempat bentonite loss, kelima reinforcement, keenam casing, 7 bentonite, kedelapan property bentonite slurry. Nah, mirip ya dengan urutan pelaksanaan tadi, cuma untuk metodenya ini kita sudah mulai melakukan sesuatu agar kita dapat membuat fondasi bor pile tersebut, membantu ceritanya. Adapun pengeboran dengan metode RCD atau Reserve Circulation Drilling, yaitu adalah sebuah metode dengan biaya yang efisiensi dan cepat untuk mendapatkan sampel dengan kualitas tinggi dari eksplorasi dan pertambangan. Metode RCD merupakan metode dengan pengeboran sedikit berputar untuk melepaskan tanah yang dibor dan air melalui bor pipe. Pertama ini ada prosedur pengeboran metode RCD. Nah, prosedurnya itu pertama itu setting mesin RCD atau RCD mesin installation. Settingnya ini diposisikan dengan ketentuannya itu sebagai berikut. Mata bor disambung dengan stang pemutar, kemudian mata bor diperiksa apakah sudah tepat berada pada pusat titik fondasi. Nah, itu fondasi mesin RCD harus tegak lurus terhadap lubang yang akan dibor.
Kedua, proses pengeboran atau drilling wall. Nah, di sini mulai dilakukan pengeboran pada titik yang sudah ditempatkan tadi ya. Nah, ketiga, instalasi tulangan dan pipa keramik atau steel cake and ceramic pipe installation. Untuk tahap ketiga ini itu tulangan yang digunakan sudah harus tersedia lebih dahulu sebelum pengeboran dilakukan, sehingga proses pengeboran selesai langsung dilakukan instalasi tulangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kelongsoran dinding lubang yang sudah selesai dibor. Keempat itu pengecoran dengan ready mix concrete. Proses pengecoran harus segera dilakukan setelah instalasi tulangan dan pipa tren selesai guna menghindari kemungkinan terjadinya kelongsoran pada dinding tulangan bor. Pada tahap ini itu semuanya cuma ada satu tujuan ya, untuk menghindari kelongsoran sebelum pondasinya dibangun. Nah, kelima itu penutupan kembali atau backfilling. Lubang pondasi yang telah selesai dicor ditutup kembali dengan tanah dan setelah beton mengeras dan span pipe dicabut, kemudian tanah dipadatkan sehingga dapat dilewati truk dan alat-alat berat lain. Keenam, drainase dan pagar sementara selama pelaksanaan pengerjaan bor. Nah, ini juga pentingnya untuk proteksi sementara agar melindungi lokasi pengerjaan dari masyarakat umum dan gangguan lalu lintas. Adapun kapasitas daya dukung tiang bor itu yang dimaksud kapasitas di sini itu kemampuan tiang dalam mendukung beban. Pertama itu ada daya dukung aksial pondasi tiang bor. Daya dukung aksial ini atau daya dukung ultimate pondasi tiang bor dapat dihitung berdasarkan data hasil uji lapangan maupun berdasarkan data primer tanah pengujian laboratorium. Dengan rumusnya itu tuh ada, pertama itu daya dukung berdasarkan data standar penetration test. Untuk metode Reels dan Wright itu pertama itu daya dukung ujung pondasi, kedua itu ada daya dukung selimut. Nah, untuk kapasitas daya dukung lateral tiang bor itu pertama tiang-tiang dibedakan dulu ya menjadi dua ya. Pertama tiang ujung jepit dan tiang ujung bebas. Dapat dilihat pada gambar. Yang pertama itu ada tiang jepit dan kedua itu ada tiang bebas. Pertama itu gambar A itu adalah tiang bebas dan gambar kedua itu ada tiang jepit. Nah, lanjut tahanan beban lateral ultimate. Nah, tahanan beban itu disebabkan kepala tiang terdeformasi ke arah lateral yang akan menimbulkan gaya geser pada tiang yang akan melentur sehingga timbul momen lentur. Pertama ini ada metode Brooms. Keuntungan metode ini itu dapat digunakan pada tiang panjang maupun tiang pendek. Kedua itu dapat digunakan pada kondisi kepala tiang terjepit maupun bebas. Nah, sifat metode ini ya fleksibel ya. Ada tapi punya kerugian, walaupun fleksibel tapi tetap punya kerugian. Nah, kerugian pertama itu hanya berlaku untuk lapisan tanah yang homogen, yaitu tanah lempung atau tanah pasir saja. Kedua itu tidak dapat digunakan pada tanah berlapis. Nah, kita lanjut tiang dalam tanah kohesi. Pada tanah kohesi, tegangan tanah terjadi di permukaan tanah sampai kedalaman 1,5 kali diameter atau 1,5 diameter dianggap sama dengan 0 dan konstan sebesar 9C untuk kedalaman yang lebih besar 1,5 D tersebut. Ini dianggap sebagai efek penyusutan tanah. Pertama itu adapun efeknya itu pertama tiang ujung bebas atau free end piles. Nah, efek pertama ini yaitu beban lateral yang bekerja pada kuda jenis tiang tersebut akan menghasilkan pergerakan yang berbeda dari segi defleksi dan mekanisme keruntuhan tiang. Pada tiang panjang, tahanan terhadap gaya lateral akan ditentukan oleh momen maksimum yang dapat ditahan tiangnya sendiri atau disimbolkan dengan MYF. Berikut ini adalah gambar defleksi dan mekanisme keruntuhan tiang ujung bebas. Kita lanjut. Di sini tuh lebih ke perhitungan dari mana itu ya? Dari
efek tiang ujung bebas itu sendiri. Nah, di sini pertama itu ada F yang dicari, kemudian kita mencari H-max ya, M-max. Kemudian ini baru sekedar rumus saja, rumus M-max, kemudian ada rumus L atau kencang tiang. Nah, kemudian di sini setelah dari rumus-rumus ini merupakan rumus-rumus untuk tiang ujung bebas. Dari persamaan 3 terakhir ini tidak diperoleh itu HU sama dengan 9CU kali D dalam kurung L kurang G kurang 1,5D. Nah, lanjut untuk tiang ujung jepit. Pada ujung tiang jepit, pada Brooms menganggap bahwa momen yang terjadi pada tubuh tiang yang tertanam di dalam tanah sama dengan momen yang terjadi di ujung atas tiang yang terjepit oleh pile cap. Nah, ini berikut merupakan gambarnya. Di sini tuh ada tiga gambar ya. Gambar pertama ini fondasi tiang pendek. Nah, untuk gambar kedua ini ada fondasi tiang sedang, dan ketiga itu fondasi tiang panjang. Lanjut. Nah, untuk tiang ujung jepit kita dapat melihat rumusnya ya, mulai dari M-max hingga hanya. Nah, hanya itu memiliki rumus 2 kali MY per 1,5D tambah 1,5F. Kita lanjut. Nah, ini untuk tanah granular. Pada tanah granular, untuk tiang dalam tanah granular atau C sama dengan 0 itu seperti pasir, kerikil, batuan, Brooms menganggap berikut. Pertama, tekanan tanah aktif yang bekerja di belakang tiang diabaikan. Nah, kedua, bentuk penampang tidak berpengaruh terhadap tekanan tanah ultimate atau tahanan ultimate. Ketiga, tahanan tanah telah sepenuhnya termobilisasi pada gerakan tiang diperhitungkan. Keempat, distribusi tekanan tanah pasif di sepanjang tiang bagian depan sama dengan 3 kali tekanan pasif lain kali. Dapat dilihat pada gambar. Kita lanjut. Perhitungan menggunakan bantuan program Praxis. Nah, kita sudah masuk pada programnya ya. Tadi itu secara manual. Nah, untuk program Praxis ini, dalam menggunakan program ini, pengguna harus mengetahui terlebih dahulu konsep permodelan yang akan dipilih. Sebelum melakukan perhitungan secara numerik, maka terlebih dahulu dibuat model dari fondasi tiang panjang yang dianalisis. Seperti gambar sampingnya. Nah, permodelan Praxis mengasumsikan perilaku tanah bersifat isotropis elastik linear berdasarkan hukum Hooke. Akan tetapi model ini memiliki keterbatasan dan memodelkan perilaku tanah, sehingga umumnya digunakan untuk struktur yang padat dan kaku di dalam tanah. Input parameter berupa modulus Young E dan rasio persen V dari material yang bersangkutan untuk persamaan 5 dan 6. Lanjut. Dalam program Praxis ini ada beberapa model-model juga ya. Pertama itu model Moore column. Modelan ini itu memiliki parameter itu modulus Young E, latent pressure V yang memodelkan keelastisitasan tanah. Kedua itu kohesi atau C, sudut geser memodelkan perilaku plastik dari tanah. Ketiga, sudut dilantasi untuk memodelkan perilaku di lantansi tanah. Kedua itu ada model tanah lunak atau soft soil. Nah, untuk model ini batas kekuatan tanah dimodelkan dengan parameter kohesi, sudut geser tanah, sudut dilantasi, sedangkan untuk kekuatan tanah dimodelkan dengan parameter lambda kali K yang merupakan parameter kelakuan yang dapat diuji triaksial maupun odometer. Lanjut. Ketiga itu studi parameter. Untuk studi parameter ini
yang dibutuhkan itu ada 6 ya. Pertama itu berat isi tanah, kedua modulus elastisitas dengan rumus pada persamaan 7. Nah, ketiga Poisson ratio nilai itu 0,2 sampai 0,4. Keempat sudut geser, kelima kohesi, keenam sudut dilantasi. Lanjut untuk parameter tanah. Pertama itu ada modulus Young E. Nah, untuk modulus Young E ini penentuannya itu dapat menggunakan dua rumus pada persamaan 8 dan 9. Adapun dapat juga melakukan nilai perkiraan ya. Kita dapat lihat pada tabel 1 tersebut, itu merupakan nilai perkiraan untuk modulus tanah elastisitas. Nah, kita lanjut. B itu Poisson ratio. Nah, untuk Poisson ratio ini bisa dianggap 0,2 sampai 0,4 sebesar, tapi Poisson ratio ini juga bisa diperhitungkan berdasarkan hubungan jenis tanah, konsisten dan Poisson ratio dapat dilihat pada tabel. Nah, yang ketiga itu berat jenis kering yaitu dry. Nah, berat jenis kering ini adalah perbandingan antara berat tanah kering dengan satuan volume tanah. Berat jenis tanah kering dapat diperoleh dari data soil test dan direct shear. Keempat, berat jenis tanah jenuh atau YESA. Berat jenis tanah jenuh perbandingan antara berat tanah jenuh di mana ruang porinya terisi penuh dengan air. Lanjut itu sudut geser dalam. Sudut geser dalam ini merupakan faktor dari kuat geser tanah yang menentukan tahanan tanah terhadap deformasi akibat tegangan yang bekerja pada tanah. Nilai dari sudut geser ini didapat dari engineering properties tanah yaitu dengan triaxial test dan direct shear test. Keenam, kohesi. Kohesi ini merupakan gaya tarik menarik antar partikel tanah ya, dapat diperoleh dengan triaxial test dan direct shear juga. Kemudian terakhir itu permeabilitas atau nilai K dapat dicari dengan menggunakan rumus persamaan menurut kohensi Kalman, itu dilihat pada persamaan 10 ya. Lanjut untuk tanah yang berlapis-lapis, nilai rumusnya itu juga beda, dapat dilihat pada persamaan 11. Nah, sebelum lanjut itu nilai koefisien permeabilitas tanah dapat ditentukan berdasarkan jenis tanah tersebut seperti apa. Misal jika tidak menggunakan rumus di atasnya juga bisa langsung ditentukan dengan menggunakan dengan tabel seperti yang saya tampilkan berikutnya ini. Nah, ini dia tabel 3 nilai koefisien permeabilitas tanah menurut DAS 1955. Ini dapat dilihat ya untuk kerikil bersih, pasir kasar, pasir halus, lana dan lempung. Semuanya memiliki nilai K tersendiri. Lanjut, untuk menghitung kapasitas daya dukung porpel dan SPT dari jurnal ini itu pada titik BH20-nya ini dari persamaan 2.4 daya dukung ultimate pada ujung porpel yang kohesif dinyatakan sebagai berikut. Untuk lapisan pada kedalaman 13, kita dapat dilihat dari nilai QR-nya ini atau C, QPAP, QP-nya ini dilihat ya, ini merupakan hasil dari perhitungan yang telah diperoleh. Lanjut, dari persamaan daya dukung selimut pada tanah kohesif dinyatakan sebagai berikut. Untuk lapisan tanah kedalaman 13 ini nilai non kohesif kedalamannya ini dapat digunakan dengan menggunakan grafik juga ya. Pada jurnal itu nilai itu bisa mencapai 53 kurang lebih dengan 100. QX atau nilai ultimate yang terakhir yang diperoleh dari perhitungan tersebut itu adalah 25,229 ton. Nah, terakhir ini merupakan kesimpulan dari jurnal keempat ini. Pertama ini langsung saja ya, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan tadi ini dan hasil perhitungannya telah diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu pertama, lamanya waktu proses konsolidasi yang berlangsung dengan program metode elemen hingga adalah 0,55 hari dalam hasil perhitungan di atas.
Dinilai daya dukung tanah berdasarkan nilai SPT cukup signifikan, namun pada pengujian PDA tes dan praksis tidak jauh berbeda, sehingga dapat digunakan sebagai pembanding. 3. Dari hasil evaluasi diameter pondasi ini didapatkan D aktual kurang dari D lebih besar dari D perlu. Maka diameter yang digunakan dapat dikatakan memenuhi parameter yang diperlukan. Nah, terakhir dari hasil evaluasi pengulangan pondasi box pile didapat hasil perhitungan yaitu ASMIN itu lebih kecil daripada AS dan lebih kecil daripada ASMAX, sehingga luas penulangan dapat dikatakan memenuhi syarat. Mungkin untuk jurnal keempat ini, jika ada salah yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Kemudian saya akan lanjut pada jurnal kelima. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.